Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktik baik di sekolah kami tentang proyek profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan dengan topik jual beli. Di sini kami bekerja bersama dengan beberapa mapel. Yang pertama yaitu mapel PAI, yang kedua matematika yang saya ampu saya sendiri, yang ketiga bahasa Inggris, kemudian berkolaborasi juga dengan TIK. Dalam proyek kewirausahaan ini kita membuat sebuah produk yang akan dihasilkan oleh siswa, yaitu berupa gantungan kunci dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Di sini tujuan dan manfaat pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila ini adalah yang pertama menumbuhkan jiwa kewirausahaan peserta didik, yang kedua mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yang ketiga menggali dan mengembangkan potensi peserta didik. Sedangkan untuk ruang lingkup kegiatan ini sendiri adalah siswa kelas 7 yang dimana mereka itu membuat atau mendalami kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian target capaian proyek ini sendiri adalah mengembangkan dan meningkatkan potensi kewirausahaan peserta didik. Yang kedua, meningkatkan budaya mandiri, kreatif, dan berwirausaha dengan menanamkan nilai-nilai kewirausahaan melalui proyek pelajar Pancasila, meningkatkan budaya mandiri, kreatif, dan berwirausaha dengan menanamkan nilai-nilai kewirausahaan. Yang terakhir, menjaga kelestarian lingkungan di sekitar sekolah. Untuk pelaksanaan proyek ini sendiri dibagi dalam beberapa mekanisme. Yang pertama yaitu kolaborasi antar mapel. Di sini kita selaku guru-guru pengampu mata pelajaran masing-masing berkumpul membahas kegiatan apa yang akan dilaksanakan untuk proyek kewirausahaan ini. Kemudian setelah kita melaksanakan beberapa pertemuan sehingga disepakati dengan proyek kewirausahaan diambil sebuah tema jual beli. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah persiapan. Di sini persiapan adalah kita berapat lagi apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan atau menunjang kegiatan proyek ini. Kemudian setelah dimatangkan dan disepakati oleh beberapa mapel, kita melaksanakan sosialisasi di tanggal 5 Maret kepada siswa untuk mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian dari tanggal 12 dan 19 Maret itu adalah pelaksanaan proyek. Yang terakhir di tanggal 26 Maret itu adalah pelaporan evaluasi. Di sini anak-anak dalam pelaksanaan tersebut selain membuat sebuah produk juga membuat sebuah laporan. Bentuk laporannya bisa dilihat di slide selanjutnya, yaitu mohon maaf, ini adalah alat dan bahan yang digunakan ketika pelaksanaan. Yang pertama bambu dan kayu karena kita memanfaatkan sumber daya sekolah yang ada. Yang kedua cutter, yang ketiga amplas, yang keempat lem, yang kelima speaker, yang terakhir besi sebagai gantungan kunci tersebut. Kemudian ini adalah contoh pelaporan dalam proyek tersebut. Di sini integrasi mapel PAI. Saya akan fokus di laporan kegiatan mata pelajaran yang saya ambil, yaitu matematika. Yang pertama dalam matematika, karena ini proses jual beli, tentu saja menghitung berapa sih modal yang akan dikeluarkan peserta didik. Modal di sini yang dimaksud adalah pembelian bahan-bahan yang digunakan serta alatnya. Kalau bahan kita sebetulnya tidak beli karena memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah lewat kayu bekas dan juga bambu yang ada di sekitar sini. Kemudian ada biaya jasa karena ini adalah sebuah produk juga membutuhkan skill dari anak-anak. Tentunya ada biaya jasa yang akan dikenakan sehingga nanti anak-anak akan belajar menghitung dari modal yang dikeluarkan, biaya jasa, kemudian muncul total biaya, kemudian ada keuntungan yang
akan diperoleh. Mohon maaf ini salah tulis dalam laporan modulnya. Sebetulnya di sini harusnya tertulis total keuntungan yang dikeluarkan. Karena keuntungan yang diperoleh didapatkan dari modal yang dikeluarkan ditambah biaya jasa, kemudian muncul total biaya, nanti akan muncul total biaya dikurangi dengan modal, itulah keuntungan yang akan diperoleh anak-anak. Tapi tentunya keuntungan yang diperoleh ini dari sudut matematika harus disesuaikan dengan mata pelajaran PAI mengenai hukum jual beli. Apa sih keuntungan yang disarankan dalam jual beli menurut agama Islam tentunya. Kemudian di sini adalah dokumentasi kegiatan anak-anak waktu pelaksanaan proyek kewirausahaan. Bisa dilihat anak-anak mulai membuat gantungan kunci dari bahan kayu. Kemudian di sini ada juga anak-anak mulai memotong kayu-kayu tersebut. Ini juga pelaksanaannya. Ini anak-anak memotong kayu pakai gergaji. Ini didampingi oleh salah satu mata pelajaran. Kemudian di sini anak-anak menggunakan tablet karena kita juga menggunakan sarana atau memaksimalkan media yang ada di sekolah. Ini anak-anak coba browsing untuk mencari sumber-sumber belajar lainnya. Ini salah satu contoh hasil karya anak-anak. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.